kok susah banget sih jadi orang buta? Ngeliatnya ini banget. Kak Jessica ngapain? Aku lagi ngerasain Kak jadi orang buta gimana. Tapi ternyata sulit banget. Tapi cerita hari ini kan tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa, sekali-kali aku nyobain jadi orang buta gimana rasanya. Nah itu pasti tidak mudah ya Kak Jessica ya. Betul. Nah dalam cerita hari ini kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dan Tuhan bisa membuat dia bisa melihat. Oh iya Kak Jessica, kita sapa dulu anak-anak yang ada di rumah. Shalom adik-adik. Papa mama dan opa oma yang ada di rumah yang lagi ngikutin kebaktian sekolah minggu online GKK. Sudah siap belum ngikutin kebaktian? Ayo siapkan hati, Alkitab, dan selama kebaktian gak ada ya jalan-jalan atau makan di tempat. Siap? Siap. Oke. Mari adik-adik kita ambil waktu saat teduh. Kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Kita semua sudah siap. Mari kita menyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah kebaktian kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jess, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ia sanggup menyembuhkan orang buta sehingga dia bisa melihat. Bahkan ya Bu, dia tuh masih bisa ngejagain kita loh, walaupun kita nggak ada sakit sama sekali. Benar Jess, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Sehingga apapun masalah yang kita hadapi saat ini, kita bisa mendapatkan damai sejahtera asalkan Tuhan ada di tengah kita. Mari kita nyanyikan pujian kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan gembirakan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka
Senang banget ya, Tuhan selalu beserta dengan kita sehingga kita tenang anak-anak, karena kita tahu Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Bener banget itu Kak Yuli. Oke, Kak Jessica, kalau Tuhan udah begitu baik banget dalam kehidupan kita, gimana ya caranya kita menunjukkan terima kasih kepada Tuhan? Ya sayang dong sama Tuhan dengan ngelakuin dan berbicara yang buat Tuhan senang. Benar, dimanapun kita berada, mari kita menunjukkan kasih Tuhan kepada semua orang. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian Love, Love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Sekarang kita dengerin dulu yuk persembahan pujian dari teman-teman kalian nih. Menolong yang sungguh, Ia berjanji akan kembali, akan kita semua. Rumahmu
menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian. Ada orang buta. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Mata tercelik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Mata tercelik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Mata tercelik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Mata tercelik, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita bersama-sama mau mendengarkan cerita kebaktian online. Siapa di sini yang sudah siap? Semuanya sudah siap ya? Bagus. Ayo semuanya, sebelum kita mendengarkan cerita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Ikutin kakak Adit berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah membangunkan kami pagi hari ini. Kami sekarang mau duduk mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, walaupun kami masing-masing ada di rumah kami, Engkau bisa menjamah dan menilai hati kami yang mau duduk diam beribadah kepadamu dengan sungguh-sungguh. Tolong juga Tuhan kakak Adit yang membawakan cerita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Nah, hari ini pelajarannya dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Koko udah buka Alkitabnya, coba giliran kamu yang ambil Alkitab lalu dibuka. Sementara itu, Koko akan membacakan judulnya, yaitu Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ceritanya, udah dibuka ya Alkitabnya. Ceritanya, Yesus sedang ada di kota Yeriko. Di kota itu juga ada seorang yang buta. Kalau buta itu tidak bisa melihat. Namanya Bartimeus. Pekerjaannya karena dia buta, dia menjadi seorang pengemis, peminta-minta. Nah, Yesus sedang ada di kota Yeriko bersama dengan murid-muridnya. Mereka jalan bersama-sama. Nah, saking banyaknya orang di belakang, orang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Pas mereka jalan tuh semuanya berisik. Suara orang jalan. Nah, si Bartimeus yang tidak bisa melihat namun bisa mendengar. Dia mendengar nih, ini suara apa sih kok berisik banget ya? Gitu. Lalu dia tanya ke sebelahnya, ada apa sih berisik-berisik ini? Lalu orang sebelahnya bilang ke dia, hari ini di kota Yeriko kedatangan Yesus. Kamu tahu nggak? Wah, si Bartimeus langsung ingat. Dia pernah dengar Yesus itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Lalu dia langsung mengimani, aku harus teriak nih, minta tolong ke dia supaya bisa menyembuhkan kebutaannya.
Dia teriak langsung panggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia teriak yang kencang sampai orang-orang sekitarnya menegur dia. Hei, diam Bartimeus. Emangnya Tuhan Yesus pengen ngomong sama kamu, pengen nyembuhin kamu. Dia itu orang hebat, gak kayak kamu yang buta gitu katanya. Namun Bartimeus tetap fokus. Walaupun dia buta, dia bisa mendengar, dia bisa berbicara. Dia semakin keras. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku, katanya. Yesus yang mendengar itu langsung berbalik dan meminta orang-orang murid-muridnya memanggil si Bartimeus. Nah, ayo sekarang kita baca nih Alkitabnya ayat ke-51. Lalu tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Dia tanya ke si Bartimeus. Bartimeus lalu bilang, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Wah, pada saat itu juga Bartimeus bisa melihat. Matanya celik. Lalu ia semakin semangat. Dia berterima kasih kepada Tuhan. Makin berteriak-teriak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lalu ia pergi mengikuti Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem. Nah, hari ini kita belajar dari si Bartimeus. Walaupun dia buta, tapi dia punya fokus, yaitu dia mau minta tolong. Yang butuh apa? Dia butuh untuk bisa melihat. Dia mau melihat agar tidak menjadi pengemis lagi. Nah, siapa di sini yang pernah minta tolong sama Tuhan? Kita semua anak Tuhan boleh minta tolong melalui doa. Nah, kalau bisa berdoa, minta tolong untuk kebutuhan kita masing-masing, dan kita juga bisa minta tolong untuk teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita, dan orang tua kita juga boleh. Nah, aku mau cerita lagi nih. Siapa di sini yang pernah mendapatkan kondisi yang tidak enak sama seperti si Bartimeus tadi? Bartimeus tadi buta, kondisinya tidak bisa melihat. Nah, aku pernah nih. Jadi pada suatu hari aku pernah hilang di mall gara-gara nggak liatin papa mama koko. Nah, terus koko berdoa deh, minta tolong Tuhan Yesus. Bilangnya begini doanya, singkat doang. Tuhan Yesus, aku kayaknya hilang nih. Aku mau minta supaya dipertemukan lagi dengan papa mama koko agar bisa balik rumah dengan selamat. Tolong Tuhan, amin. Itu aja. Gak berapa lama, 10 menit, mungkin 15 menit, orang tua koko datang. Lalu kita semua bisa kembali ke rumah dengan selamat. Kamu pernah gak ngalamin ada kejadian-kejadian yang susah, yang menakutkan? Misalkan kamu pernah takut gelap, atau takut akan hantu-hantu, atau bisa takut disuntik. Nah, pada saat kamu takut, kamu jangan lupa untuk berdoa. Minta pertolongan siapa? Pertolongan Tuhan Yesus. Kita sebagai anak Tuhan bisa mengimani untuk minta ditolong, diberikan kelepasan. Nah, kita juga belajar dari orang-orang sekitarnya. Si Bartimeus tadi, ada orang yang mencela
dan bikin menegur si Bartimeus tadi, bilang apa? Kamu kan cuman pengemis buta, emang Yesus mau ketemu sama kamu? Kita nggak mau jadi orang yang seperti itu ya. Kita mau menjadi orang yang menolong si Bartimeus tadi, menopangnya dan mengantarnya ke Yesus untuk memberikan untuk supaya Yesus memberikan pertolongan kepada si Bartimeus tadi. Oke? Sip. Sekarang kita mari tutup dalam doa. Tangannya dilipat lagi, matanya ditutup. Kalian anak-anak di rumah juga bisa share ya sama gurunya, sama papa mamanya. Apa sih waktu pernah gak sih kamu ditolong Tuhan tuh berasa? Ceritain boleh ke guru sekolah minggu atau ke papa mama. Nah, kita mau berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Bartimeus. Tolong kami Tuhan, walaupun kami sama-sama tidak bisa melihat mujizat-Mu, tapi kami mau mengamini dan percaya Tuhan adalah anak Allah yang bisa menolong kami dalam kondisi apapun. Kami juga tahu Tuhan, Engkau Allah yang memberikan pertolongan kepada anak-anak. Kami sekarang mau melanjutkan aktivitas kami pagi hari ini. Tolong kami Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pelajaran minggu ini sudah selesai. Selamat goodbye. Nah, pelajarannya minggu ini sudah selesai. Tapi jangan lupa ya, fokus seperti si Bartimeus. Jangan dengerin orang-orang sekitarmu yang bilang kamu tuh cuma anak kecil, bisa apa? Nah, kamu sebagai anak kecil bisa banyak sekali. Kamu bisa paling gampangnya bisa berdoa, minta pertolongan untuk saudaramu, temanmu, orang tuamu, atau siapapun yang membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Oke? Bye-bye. Lukas 8 ayat 39a. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang diperbuat Allah atasmu. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kanan kamu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk anak-anak. Sekarang kita mau ngumpulin persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada siapa, Bu?
Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolongnya sama papa mama ya. Atau dikumpulkan di amplop seperti minggu lalu. Setelah itu, kalau misalnya kita bisa ke GKK lagi, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jenguk. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jenguk. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah melakukan kebaktian online. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa persembahan yang kami kumpulkan adalah pemberian Tuhan bagi orang tua kami. Dan kami kembalikan kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan baik oleh Gereja Kristus Ketapang. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kakak-kakak sekolah minggu yang tetap setia melayani kami melalui kebaktian online. Dalam mempersiapkan kebaktian, mari Tuhan Engkau memberkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati keluarga dan pekerjaan mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk setiap pendeta di gereja kami. Mari Tuhan Engkau yang berkati dan menolong dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan. Bapa, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Tuhan Engkau yang memberikan hikmat kepada Presiden Pak Joko Widodo di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di bangsa kami. Tuhan tolong supaya semuanya boleh diselesaikan karena campur tangan Tuhan, terlebih khususnya di dalam penanganan pandemi COVID-19. Mari Tuhan tolong campur tangan di dalamnya. Begitu juga Tuhan dengan keamanan bangsa kami. Kami terus percayakan untuk aparat keamanan baik Polri dan juga TNI. Tuhan tolong berkati mereka di dalam mengamankan bangsa dan negara kami. Begitu juga Tuhan setiap daerah-daerah yang pasca terjadinya bencana. Mari Tuhan tolong Engkau yang memulihkan di dalam pembangunan akan sarana prasarana. Tuhan tolong supaya semuanya boleh diberkati Tuhan, dicukupkan. Dan saudara-saudara kami yang tertimpa bencana boleh kembali bersemangat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami. Berkati juga papa mama kami, orang tua kami dalam pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga, puji
Anak-anak dipersilakan untuk saat teduh. Mari bersaat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Dadah.